Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini, Kamis 24 April 2025, untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 238, bait yang pertama dan yang keenam. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Saya meyakini bahwa orang akan menolak jika kepadanya dikatakan, seandainya engkau melakukan ini dan itu pada masa mudamu, maka di masa tuamu engkau akan beresiko mengalami kesusahan besar. Tentu tidak ada orang yang mau hidupnya di masa tua mengalami kesusahan. Tapi bisa saja ada orang yang mau jika alasannya adalah untuk kebahagiaan anak-anak dan cucunya. Artinya, oleh karena kecintaannya kepada keturunannya, ia bersedia untuk menerima resiko mengalami kesusahan pada masa tua. Rasul Petrus pada suatu ketika ditanyakan oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus kemudian membalas, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan dan jawaban itu diberikan Tuhan Yesus 3 kali kepada Petrus, dan jawaban Petrus tetap sama, aku mengasihi engkau. Setelah 3 pertanyaan itu dijawab, Tuhan Yesus selalu mengakhiri dengan perkataan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian percakapan itu berakhir
dengan sebuah ungkapan dari Tuhan Yesus seperti yang menjadi bacaan kita hari ini, bahwa pada masa muda Petrus, ia akan mengikat pinggangnya sendiri dan akan berjalan kemana saja dia mau. Tetapi ketika dia sudah tua, dia akan diikat oleh orang lain dan dia akan dibawa ke tempat yang Petrus tidak kehendaki. Artinya, melalui perkataan terakhir itu, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada Petrus, oleh karena cintanya kepada Yesus dan kebersediaannya untuk menggembalakan domba-domba Kristus, maka nasibnya pada masa tua akan sangat susah, sebab dia akan ditangkap dan kemudian dibawa ke tempat yang tidak disukainya atau tidak dikehendakinya, dan dia akan mati di sana. Namun sejarah menyatakan bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah menyatakan itu, Petrus tidak mundur. Ia tetap mencintai Tuhan Yesus, dan karena itu ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menggembalakan domba-domba Kristus. Dan itulah sebabnya Petrus menjadi rasul yang begitu gencar memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus, dan ia memimpin gereja mula-mula. Dan betul saja, Petrus akhirnya pada masa tuanya ditangkap. Dia dipenjara dan didera, bahkan disalibkan dengan tubuh terbalik dan mati. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Petrus oleh karena cintanya kepada Kristus, ia bersedia untuk melakukan segala apa yang diperintahkan dan dikehendaki Kristus, sekalipun ia tahu bahwa resikonya begitu besar, bahkan hingga pada masa tua. Ini menjadi sebuah panggilan buat kita. Ketika Kristus sudah menyatakan cintanya kepada kita, dengan memberi diri disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dan ia kemudian bangkit kembali, agar kita pun diselamatkan dari kuasa maut. Kita dipanggil untuk menjawab cintanya itu dengan mencintai Yesus, seperti Petrus yang mencintai Tuhan Yesus. Dan mencintai Tuhan Yesus bukan hanya sekedar di bibir saja, bukan hanya sekedar ditunjukkan melalui segala ritual yang kita lakukan di gereja, tetapi mengasihi Yesus adalah dengan tindakan yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Kristus, seperti Petrus mengikuti perintah Yesus menggembalakan domba-dombanya. Dan kita tahu bahwa mengikuti Kristus oleh karena kita mengasihi Dia dengan melakukan kehendaknya, tentu mempunyai resiko. Dan sebagai murid-murid yang mengasihi Kristus, kita dipanggil untuk menjadi seperti Petrus, tetap maju, mengasihi Dia, melakukan apa yang dikehendakinya, sekalipun mungkin kita tahu kita akan mengalami kesusahan besar, bahkan kematian karena Kristus. Tetaplah mengasihi Dia, walaupun ada banyak resikonya, bahkan hingga di masa tua kita, resiko itu tidak akan pernah hilang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk cinta-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesediaan-Mu membuat kami lepas dan bahkan menang atas kuasa maut. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk juga menyatakan cinta kami kepadamu melalui kami mengikuti kehendak-Mu, sekalipun ada risiko bagi kami dari dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.